ada tujuan hidup menurut tokoh-tokoh Alkitab. Saudara lihat di sini, tujuan hidup menurut tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama, Salomo di hari tuanya, dia menuliskan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai ayat 14. Salomo seorang yang hebat, seorang yang berhikmat, raja besar. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dia berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap orang, setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Saudara dengar baik-baik. Salomo beritahu, ya, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintahnya. Jadikan itu tujuan hidup kita. Saya mau hidup takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah Tuhan. Karena apa? Salomo berkata, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Saudara mungkin bisa sembunyikan dosa favoritmu. Saudara bisa sembunyikan perbuatan jahatmu. Tidak ada orang yang tahu. Pendeta kah, pastor kah, rohaniawan Anda kah, majelis kah, mungkin tidak ada yang tahu. Tapi Alkitab bilang, pada akhir nanti, apa yang tersembunyi akan dibawa ke hadapan pengadilan. Membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Ya. Pada saat mungkin Anda kasih beras, Anda mungkin tidak sempat dokumentasi. Iya kan? Percayalah, itu akan dihitung pada akhirnya. Setiap perbuatan baikmu itu dicatat oleh Tuhan. Lakukan saja. Lakukan bagian kita, saudara. Jadi tujuan hidup bagi Salomo adalah apa? Takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Kemudian tujuan hidup bagi Daud berbeda. Daud berbeda dengan orang-orang yang berusaha mencari kesenangan dalam hidup sekarang ini. Daud mencari kepuasan dalam masa yang akan datang. Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Daud mencari kepuasan bukan untuk saat ini. Tapi Daud mencari kepuasan untuk masa yang akan datang. Kehidupan setelah kematian. Dalam Mazmur 17 ayat yang ke-15. Mazmur 17 ayat yang ke-15. Daud berkata, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Tujuan hidup Daud, saudara. Dia bukan berfokus kepada dunia saat ini. Kumpulkan harta, kekayaan, itu tidak jadi tujuan, saudara. Tujuan dia adalah apa? Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dia mau memandang wajah Tuhan. Dia mau mencari hadirat Tuhan. Dia mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Artinya dia berkata bilang apa? Dalam kebenaran dia menghadap kepada Tuhan. Tetapi dia bilang, dia menggambarkan kata, pada waktu aku bangun, aku menjadi puas dengan rupamu. Ini sebuah gambaran bahwa setelah dia mati, saudara, ketika dia dibangkitkan kembali, dia akan berhadapan muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Dan Daud tentukan hal tersebut ditentukan dengan bagaimana Daud hidup selama di dunia. Maka ketika dia hidup di dunia, dia akan memandang wajah Tuhan. Pada waktu nanti dia mati dan dia dibangkitkan, dia hidup kembali, dia bilang, aku akan puas melihat rupamu. Artinya fokus Daud bukan kepada hal-hal di dunia, tapi dia fokuskan pandangannya kepada Tuhan. Tujuan hidupnya memuliakan Tuhan. Ketika dia menjadi gembala kambing domba 2-3 ekor, dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika dia diangkat menjadi raja pun, dia pakai itu juga untuk memuliakan nama Tuhan. Ada banyak orang waktu masih susah, mungkin model ke Daud, masih gembala kambing domba, raroso tanah, saudara, hidup andalkan Tuhan luar biasa. Tapi begitu Tuhan angkat, mungkin seperti Daud sudah jadi raja, dia lupa Tuhan. Dia susah ingat Tuhan lah. Dia bilang, kau betana. Kalau betson ada di itu pelayanan, lu mati. Kalau bukan bet kolektor paling besar, lu mati. Saudara dengar babae. Penduduk dunia 7 miliar papa. 7 miliar. 7 miliar. Yang baru lewat karena corona baru ratusan ribu. Masih ada, saudara lihat 6 miliar lebih manusia di dunia.
Jadi papa jam pukul dada, kau bilang kalau Betsan ada di situ itu pelayanan ancor, ya. Kau bukan beta, itu pendeta mau hidup dari mana? Bepung kolekte dulu baru itu pendeta baru hidup. Saudara minta maaf, ya. Nanti Tuhan kasih geser Anda, Tuhan pakai 6 miliar 999 juta 959.959 orang untuk tolong itu dia pekerjaan Tuhan. Jadi jamba kincang saudara, pukul dada sombong. Oh karena beta. Tuhan kasih geser nanti, serius. Nanti yang hadir itu yang sudah masuk akal. Kok ini anak batu-batu bisa. Bagi Daud saudara, kepuasannya yang sempurna akan datang pada hari ketika dia bangkit dari mati. Mazmur 17 ayat yang ke-15 ini menjelaskan bagi Daud kepuasan yang dia inginkan, kepuasan yang sempurna akan datang pada hari ketika dia bangkit. Di dalam kehidupan yang akan datang, di mana dia akan memandang kepada Tuhan, dia akan melihat muka Tuhan, dia bersekutu, menghadap muka dengan muka, melihat rupa Tuhan. Itu yang menjadi tujuan hidup Daud. Dia mau menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Daud punya istri kurang apa? Soal kekayaan, Daud punya semua. Kok dia raja nah? Tapi dia bilang itu semua tidak membawa kepuasan. Tidak membawa kesenangan. Yang dia cari adalah apa? Tuhan. Bagi dia, kepuasan yang sempurna akan datang pada hari ketika ia bangkit. Jadi tadi tujuan Salomo, tujuan hidup Daud. Sekarang mari kita lihat tujuan hidup dari Asaf.